Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu para pengurus Masjid Baitul Mukminin, yang sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh kita, para guru-guru kita, imam kita yang berada di sekitaran Masjid Baitul Mukminin. Kemudian yang sama-sama kami muliakan dan kami doakan selalu Bapak dan Ibu jamaah sholat tarawih yang hadir pada malam hari ini, beserta dengan generasi muda, para remaja dan anak-anak yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan di Masjid Baitul Mukminin ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Allah memberikan kita rahmat, karunia dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ni'matuz zahiratan wa batinah. Ada nikmat zahir yang bisa dilihat oleh mata kita, ada nikmat batin yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan oleh hati kita. Wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-Nya bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah berjunjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya, salawat yang senantiasa kita baca ini kelak di hari kiamat bisa menjadi syafaat untuk kita semua dan kita bisa bersama Nabi dalam surga Jannatul A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amanah yang diberikan oleh pengurus kepada kami malam hari ini judulnya bagi anak-anak ustaz yang mencatat, yakni berjudul Allah akan menolong dia selama dia menolong saudaranya. Allah akan menolong dia selama dia menolong saudaranya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari judul ini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan atau kita berbuat baik kepada sesama. Ada beberapa kaidah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Bapak Ibu yang terlebih dahulu harus kita yakini di dalam hati kita, bahwa pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama manusia, maka di sisi Allah sangatlah besar nilainya, dan Allah tidak akan pernah merugikan hamba-Nya sedikit pun. Maka akan hal ini Allah buatkan di dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan di dalam hadis. Ada beberapa kaidah utama agar kita senantiasa berbuat kebaikan atau menolong sesama saudara kita. Kaidah yang pertama Bapak Ibu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Isra ayat yang ke-6. Al-Isra ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ahsantum li anfusikum. Itu kaidah yang pertama. Siapa saja yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya.
Artinya Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita berikan, maka kebaikan itu otomatis kembali lagi kepada diri kita. Artinya tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita membantu orang, menolong saudara kita, ibaratnya kita menanam benih, dan benih itu akan tumbuh, dan tumbuh itu akan kita miliki kembali. Dan ini pernah ada dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, ketika Nabi SAW waktu Isra Mi'raj dulu, Nabi menyaksikan bahwa ada orang yang menanam, langsung ditanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen. Itu yang dilihat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Dia tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen dia. Begitu seterusnya. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini kenapa orang ini begitu banyak panennya?" Maka kata Jibril, "Orang ini suka berbuat baik, suka membantu saudaranya." Maka Bapak Ibu, ibarat kita menanam, dan pasti tanaman yang kita tanam, kita sendiri yang akan memetiknya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua Bapak Ibu, disebutkan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, kata Allah, melainkan kebaikan-kebaikan yang akan hadir kepadanya. Ini kaidah yang kedua, Pak. Jadi kebaikan yang kita lakukan, menolong saudara, berbuat baik kepada saudara kita, maka kebaikan itu balasannya, kata Allah, tidak ada melainkan kebaikan yang lebih kepada dirinya. Ini luar biasanya, Pak, bahwa menolong saudara itu utama di sisi Allah, dan Allah akan melipat gandakan setiap pertolongan pemberian kita kepada saudara kita. Ini kaidah yang kedua. Kaidah ketiga kita ambil dalam hadis Nabi SAW yang sesuai dengan judul kita malam hari ini, Bapak Ibu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam sebuah potongan hadis itu, Allahu fi aunil abdi kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini kaidah nomor 3, Pak. Allah tidak akan pernah memutuskan pertolongannya kepada hamba itu selama hamba itu tidak pernah memutuskan pertolongannya kepada hamba yang lain. Bayangkan, Pak, luar biasanya, Bu. Setiap kebaikan, bantuan yang kita berikan adalah cara kita agar tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, Bapak Ibu, kita ambil dalam hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana fi hajatihil 'abdi, siapa yang menunaikan hajat seorang saudaranya, kana hajatihi, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Ini luar biasa kaidahnya, Pak. Misal, ada, Pak, kalau kita yang hari ini mungkin kebalik ada butuh uang, ya mungkin dia tidak tahu lagi caranya, mau pinjam sana tidak bisa, mau pinjam sini tidak bisa, lalu Bapak dia ngadu kepada Bapak. Lalu Bapak kasih itu dia, orang itu yang sedang dalam kesulitan, hajatnya tertunaikan, maka apa kata Allah? Allah juga akan menunaikan hajatnya. Ini kaidah yang keempat. 4 kaidah ini, Bapak Ibu, adalah untuk menguatkan kita bahwa judul kita malam hari ini, menolong saudara itu adalah utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya, Pak, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Satu lagi hadis dari riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ini meriwayatkan hadis. Apa kata mereka? Salah satunya Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Laki-laki ini bertanya, apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahabbun nas ila Allah Ta'ala, siapa kira-kira ya Rasul manusia yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi menjawab, qala, kata Nabi, yakni anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Artinya, Pak, kehadiran kita bisa membantu orang,
kehadiran kita mampu menolong orang, kehadiran kita memudahkan orang lain, maka orang seperti ini kata Nabi adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbul amal ila Allah taala?" Apakah amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Anak Bapak Ibu, kalau pengen kita melakukan amal yang mana amalan ini kategori sunnah, namun sunnah Allah sangat cinta kepada amal itu, maka qala Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Pertama, sururun tadkhulu ala kulli muslim. Yakni kata Nabi, amalan yang paling Allah senangi, paling Allah cintai itu adalah engkau menancapkan kebahagiaan di hati saudaramu. Ini luar biasa, Pak. Memberi rasa senang saja kita kepada saudara, Allah sangat cinta. Kalau memberi rasa senang ini, Pak, tidak butuh materi kira-kira. Bapak tersenyum kepada saudara, senang hati orang, maka Allah cinta dengan amal itu. Ibu menghormati orang lain, maka saat itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Memberikan rasa senang di hati manusia atau di hati saudara kita, itu adalah amal yang paling Allah sukai. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan. Kalau ada temanmu yang mengalami kurbah. Kurbah ini Bapak Ibu mohon izin, kalau kita lihat pendalaman makna dari kurbah ini, kurbah itu adalah kesulitan. Yang mana kesulitan itu sudah sangat menyekik, Pak. Kalau misalnya ada ini tali itu kita pakai untuk menyekik kita, kira-kira napas kita lancar atau sendat, Pak? Sendat. Maka orang yang memutuskan ikatan tersebut terhadap diri sesama muslim, maka itu disebut dengan kurbah. Kesulitan yang parah dialami oleh seorang saudaranya, maka dia lepaskan kesulitan itu, maka ini yang disebut oleh Nabi au takshifa anhu kurbatan. Dia melepaskan beban saudaranya yang berat sehingga saudara tadi mudah. Ini luar biasa, Pak. Artinya kita menolong saudara kita. Au tatridu anhu ju'an, atau kita memberikan makan kata Nabi kepada orang yang kelaparan. Misalnya, Pak, ada tetangga, mohon maaf, mungkin dia berbuka tidak ada yang mau dibukakan, ya mungkin sekedarnya dia berbuka, lalu kita punya lebih, maka kita antarkan pembukaan kepada orang yang sedang kelaparan itu, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada Bapak Ibu hamba Allah yang perhatian, dia suka menyenangkan saudaranya, dia suka memudahkan urusan saudaranya, kalau ada dia suka membantu saudaranya yang kelaparan, maka balik ke kaidah tadi Bapak Ibu, Allah pasti akan menolong dirinya. Ada sebuah hadis, Pak, untuk mendukung ini. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mampu melakukan hal-hal amal-amal terbaik ini, maka Bapak Ibu Nabi sebutkan, man nafasa an kurbatan min kurabid dunya nafasallahu yaumal akhirah. Siapa saja yang melepaskan beban saudaranya yang sangat berat tadi, maka Bapak Ibu di hari kiamat Allah akan melepaskan bebannya. Beban di dunia dengan beban akhirat beda, Pak. Kalau separah-parah beban kita di dunia, kita masih punya solusi untuk mencari jalan. Tapi kalau beban di akhirat yang Allah lepaskan, maka kita tidak punya cara selain Allah yang melepaskannya. Maka orang yang suka menolong saudaranya sehingga saudara ini terbebas dari kesempitan hidup, maka Allah akan memberikan kelapangan bagi dia di hari kiamat. Wa man yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan membantu saudaranya di dunia, maka Allah juga akan membantunya di dunia dan juga membantunya di akhirat. Ini luar biasanya Bapak Ibu, bahwa menolong saudara itu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang membicarakan tentang kebaikan ini Bapak Ibu, namun karena waktu kita terbatas, kita kemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis ini untuk menguatkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tumbuh hendaknya kebaikan kita, perhatian kita kepada sesama manusia, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di sekitaran kita. Sebagai penutup Bapak Ibu,
kita ambil sebuah riwayat untuk menguatkan kita betapa Allah itu sangat cinta kepada hamba-Nya yang berbuat baik, yang suka menolong saudaranya, Pak. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan dari Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau meriwayatkan kisah ini di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa itu Bapak Ibu, tokoh yang dimunculkan ada 4. Yang pertama ahli jihad, yang kedua ahli ibadah, yang ketiga orang yang banyak dosa, dan yang keempat Nabi Musa alaihi salam. Ada 4 tokoh dalam kisah ini. Kisah ini dimulai ketika ahli jihad ini Pak kesulitan. Dia ingin berangkat perang tapi tidak ada bantuan kepadanya. Maka orang yang paling kaya di zaman itu yang ada terdekat dengan mereka bernamalah seorang mal'un, seorang ahli maksiat. Tidak pernah menolong orang, dia berbuat jahat selalu Pak. Namanya mal'un. Maka mal'un ini adalah gelar dari orang-orang sekitar karena buruknya akhlak orang ini. Mal'un itu artinya tercela atau terlaknat. Maka datanglah orang ahli jihad ini kepada mal'un Bapak Ibu. Apa kata dia? Ya mal'un, saya ini ingin berperang, tapi saya kesulitan. Ya, saya tidak ada modal, saya tidak ada alat untuk berperang. Mau tidak engkau membantu saya, memudahkan saya berangkat berperang? Kata mal'un, Pak, lagi-lagi mal'un menjawab, ya saya tidak ada yang bisa saya bantu kepadamu, padahal dia orang kaya. Saya tidak ada yang bisa saya berikan kepadamu. Maka baiklah, pergilah temannya tadi ahli jihad tadi Pak meninggalkan mal'un. Ketika temannya pergi, mal'un ini tersadar Pak bahwa selama ini dia tidak pernah sekalipun menolong manusia. Maka kesadaran itu timbul, lalu dipanggilnya kembali. Ya saudaraku, ya kemari. Maka balik lagi ahli jihad tadi Pak, ada apa ya mal'un? Engkau tadi minta tolong kepada saya ya. Ya, apa yang harus saya bantu? Berilah aku alat perang. Maka pergi dia ke dalam rumahnya Pak, dipilihlah oleh dia sebuah peralatan perang miliknya yang paling bagus, yakni sebuah pedang yang sangat indah dan tajam. Apa kata dia? Ini yang bisa aku berikan kepadamu, semoga engkau menang di medan perang. Apa jawaban ahli jihad tadi Pak? Semoga dengan ini Allah ampuni engkau dari seluruh dosamu. Akhirnya ahli jihad tadi pergi Pak, mal'un kembali ke rumah. Maka ahli jihad datang kepada Nabi Isa dan dia menceritakan bahwa mal'un telah memberikan sebuah pedang kepadanya. Maka Nabi Isa alaihissalam sangat gembira Bapak Ibu. Apa kata Nabi Isa? Jadi mal'un tadi memberimu, ya benar wahai Nabi Isa. Sekarang ayo kita ke rumah mal'un, kita ucapkan terima kasih kepadanya. Maka datanglah 3 orang Bapak Ibu ke rumah mal'un. Yang pertama ahli jihad tadi, yang kedua ahli ibadah temannya Nabi Musa, dan yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka sesampai di rumah mal'un, maka mal'un ini Pak nampak Nabi Isa, langsung dia tegak, ya saya harus menyambut Nabi Isa ini, ya karena dia Nabi Allah, saya harus menyambutnya. Maka Bapak Ibu, Nabi Isa menghampiri, mal'un pun menyambut, selamat datang wahai Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Apakah betul engkau yang memberikan pedang kepada saudara saya? Kata mal'un, benar wahai Nabi Isa. Kalau begitu kata Nabi Isa, Allah telah menurunkan firman-Nya kepada saya, ya bahwa Allah telah mengampuni dosamu dan engkau akan bersama dengan saudara saya yang ahli ibadah ini di dalam surga. Bayangkan Pak, sedangkan temannya ini ahli ibadah, dia tidak pernah berbuat baik, hanya karena satu kebaikan yang tulus dari hatinya, dia dijaminkan oleh Allah kepadanya sudah seperti sahabat Nabi saya ahli ibadah. Cuman Pak, dalam kasus ini sahabat Nabi Isa ahli ibadah ini tidak terima. Ya, kita singgung sedikit Bapak Ibu. Apa kata dia? Wahai Nabi Isa, saya kalau satu surga dengan mal'un ini biarlah. Itu kata dia Pak. Kalau saya satu surga dengan dia, enggak, saya enggak mau. Ya, kenapa? Saya sudah capek-capek ibadah, dia hanya satu kebaikan, tapi kenapa dia satu surga dengan saya? Maka Nabi Isa termenung, turun lagi wahyu. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Wahai Isa, sampaikan kepada saudaramu mal'un
bahwa dia sendiri dalam surga, dan sampaikan kepada sahabatmu ahli ibadah, tempatnya ditukar dengan tempat makhluk semula. Artinya apa? Orang yang ibadah karena sombong, di neraka tempatnya. Sedangkan orang yang beribadah dengan ketulusan, membantu saudaranya dari lubuk hati yang paling dalam, boleh jadi Allah ampuni dosanya, boleh jadi berkat itu Allah hadirkan surga kepadanya. Maka dari itu, mari kita perhatikan saudara kita, terlebih di bulan Ramadan ini. Barangkali ada di antara hati-hati hamba Allah yang memikirkan sesuatu di bulan Ramadan, sedangkan kita mampu untuk berbagi kepada mereka. Aku qauli hadza astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.